Seorang wasit berkostum tradisional melempar bola ke udara. Seketika itu juga belasan pemain tengah saling jegal dan baku hantam demi memperebutkan si kulit bundar. Tidak berapa lama, lapangan pasir tersebut diwarnai robekan kostum kedua tim. Penonton seolah disuguhi pertandingan MMA dengan 54 petarung sekaligus. Permainan tersebut adalah Calcio Storico yang secara harfiah berarti sepak bola kuno, diperkirakan berasal dari abad ke-15. Calcio Storico mungkin terdengar asing di telinga kita. Olahraga ini berasal dari Italia dan diciptakan pada masa Renaissance Italia. Sempat dihentikan pada abad ke-17, Calcio Storico mulai diselenggarakan kembali pada 1930 oleh diktator Italia Benito Mussolini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Permainan ini selalu diselenggarakan di kota Florence, Italia, dan oleh karenanya sering disebut juga Calcio Fiorentino. Calcio Storico dimainkan oleh dua tim yang bertarung di lapangan untuk memperjuangkan tim masing-masing dan menyerang gawang lawan. Sepak bola biasa, hoki, lacrosse, rugby, dan sepak bola Amerika dipelopori oleh olahraga tersebut. Dalam permainannya, Calcio Storico memiliki keunikan tersendiri, keras, nyata, dan sengit. Itulah mengapa banyak orang yang datang untuk menyaksikan, ujar Carlo Vannucci, fotografer Italia yang menonton pertandingan dan pernah memotret pertandingan 3 tahun silam. Calcio Storico berasal dari olahraga Romawi kuno Haspartum. Permainan ini sejatinya adalah permainan sepak bola dengan kombinasi permainan rugby, gulat, dan bela diri. Ada 4 tim di kota Florence yang mewakili 4 daerah bersejarah dengan satu gereja sebagai pusatnya. 4 tim ini masing-masing memakai seragam dengan warna khasnya, yakni San Giovanni memakai verdi atau hijau, Santa Croce berwarna azuri atau biru, Santo Spirito dengan bianchi atau putih, dan Santa Maria Novella memakai warna rossi atau merah. Aturan permainan ini sama seperti permainan Romawi Haspartum, aturan yang dikeluarkan pada tahun 1580 oleh Giovanni de Bardi. Satu tim terdiri dari 27 atlet dan tidak ada pergantian pemain selama laga yang berlangsung selama 50 menit ini. Tim dibagi menjadi 4 penjaga gawang, 3 gelandang belakang, 5 gelandang tengah, dan 15 penyerang. Pembagian tersebut membuat Calcio Storico disebut-sebut sebagai awal mula sepak bola modern. Mulainya pertandingan ditandai dengan suara meriam kecil. Tim yang menang adalah yang menyerangkan gol paling banyak ke gawang lawan. Bola dibawa dan diperebutkan dengan tangan. Olahraga ini dimainkan di lapangan yang sebenarnya adalah sebuah lubang pasir. Tujuan utama adalah untuk mencetak poin lebih banyak dari tim lawan dengan jaring bola ke gawang. Pemain bebas menendang, membawa, atau melempar bola ke segala arah yang mereka kehendaki selama mereka mencetak poin. Segala macam kontak fisik demi merebut bola diperbolehkan. Hanya ada sedikit peraturan dalam permainan ini. Dilarang meninju secara tiba-tiba dari luar penglihatan lawan atau disebut sucker punching, menendang kepala, memukul lawan di tanah, mengeroyok satu orang, dan menggunakan benda asing. Jalannya pertandingan diawasi oleh seorang wasit dan 6 orang hakim garis. Untungnya tidak pernah ada korban jiwa dari sepak bola kasar ini. Meski begitu, para pemain meninggalkan arena dengan babak belur, hidung patah, dan dehidrasi. Tak jarang beberapa pemain harus masuk rumah sakit. Dulunya hanya penduduk asli Florence yang diperbolehkan mengikuti pertandingan ini. Namun kini pemerintah mengizinkan 2 orang non-lokal untuk bergabung di setiap tim. Ketika pertandingan berlangsung, seluruh penonton memusatkan perhatiannya pada pertarungan tangan para pemain. Pada salah satu pertandingan di Juni lalu, sebuah tim merekrut seorang atlet bela diri campuran yang profesional dari Inggris. Pria tersebut berjuang hingga berlumuran darah dan nyaris pingsan. Namun ia tetap bangkit dan melanjutkan kembali pertempurannya. Dengan pengorbanan seperti itu, mereka tidak menginginkan hadiah yang dapat dihitung kuantitasnya. Seperti olahraga lainnya, harga yang paling sepadan adalah kemenangan. Lantas apa hadiah untuk tim pemenang? Makan malam gratis untuk seluruh anggota tim. Ya, tidak ada trofi, medali, apalagi hadiah uang untuk tim pemenang. Dahulu hadiah utamanya berupa anak sapi hidup atau disebut cianina, tetapi kini disajikan hanya makan malam. Apakah Calcio Storico mempengaruhi perkembangan olahraga modern atau justru menghapusnya? Jawabannya mungkin keduanya. Namun pertanyaan yang lebih baik mungkin adalah mengapa orang Italia menyukai olahraga berdarah seperti itu dimainkan di tempat terbuka seperti Piazza Santa Croce di Florence. Ternyata ada kebanggaan budaya yang sangat besar dalam sejarah permainan. Vannucci berkata ini adalah cara untuk membebaskan sisi binatang publik dan para pemain. Pertarungan dengan menggunakan kekerasan biasanya dianggap sebagai kejahatan, namun sepertinya pemerintah lebih tahu apa yang diinginkan publik. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.